Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ma'arif, program studi hukum keluarga Islam, jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam, Stein Majene, dengan NIM 20156122009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam kehidupan seseorang, akhir dari sebuah kehidupan seseorang adalah kematian. Baik itu seseorang meninggalkan harta yang banyak ataupun tidak sama sekali meninggalkan harta. Nah, terkait dengan orang yang meninggalkan harta yang banyak, demi menghindari percekcokan di dalam suatu keluarga, maka perlu adanya hukum yang mengatur tentang bagaimana sistem pembagian harta tersebut, agar tidak ada permasalahan di dalam suatu keluarga hanya gara-gara harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam hal ini, di Indonesia terdapat 3 sistem hukum yang mengatur bagaimana cara peralihan harta yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya. Yaitu hukum yang mengatur tentang itu, yaitu yang pertama menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut KUH Perdata, yang kedua sistem kewarisan menurut hukum Islam, dan yang ketiga sistem kewarisan menurut hukum adat. Hukum warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Terkait dengan perbedaan ketiga sistem hukum warisan yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata, hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, tiga ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, perbedaan dari segi sistem pembagiannya. Sistem pembagian hukum perdata menyamaratakan jumlah warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu sama rata. Tetapi berbeda dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak menyamaratakan harta warisan yang didapatkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Maka otomatis anak laki-laki mendapatkan yang lebih banyak. Alasannya mengapa anak laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak, karena anak laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga ke depannya, yang akan menjadi tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya yang akan dibangun nanti. Nah, berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memakai 4 sistem. Salah satu dari 4 sistem. Yang pertama sistem patrilineal, yang kedua sistem matrilineal, yang ketiga sistem parental, yang keempat sistem bilateral, yang dimana setiap adat di setiap daerah masing-masing memakai salah satu dari 4 sistem ini. Maka tentunya berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Terkait dengan sistem pembagian patrilineal, seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwasanya sistem pembagian warisan secara patrilineal itu di dalam hukum adat itu mengutamakan garis keturunan laki-laki. Maka terkait dengan sistem pembagiannya dalam permasalahan pembagian harta warisan, biasanya setiap suku, contohnya Timika Papua, menggunakan dua cara dalam menggunakan sistem pembagian patrilineal ini. Yang pertama dengan cara penghibahan, yang dimana penghibahan ini dari sang pewaris kepada ahli waris laki-laki, yaitu dalam proses penghibahan. Kemudian cara yang kedua
yaitu dengan cara wasiat, yaitu pewaris mewasiatkan harta warisan kepada ahli waris kepada laki-laki. Maka sistem kepatrilinealan dalam hal ini yaitu hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja. Dengan sistem pembagian harta warisan secara matrilineal, itu kita merujuk kepada sistem pembagian yang diaplikasikan oleh sebagian adat secara matrilineal. Contohnya adat yang menggunakan sistem pembagian matrilineal yaitu adat Minangkabau. Adat Minangkabau mengenai pembagian harta waris, yang dimana pembagian harta waris yang dilakukan oleh adat Minangkabau dibedakan menjadi harta pusaka dan harta mata pencaharian. Menyangkut harta warisan, mata pencaharian harus ditinjau terlebih dahulu apakah harta tersebut sebagaimana atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya atau kemanakannya. Ketika sudah dihibahkan, tentunya bagian yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan. Ternyata jika ditemukan sisa maka dibagikan terhadap anak-anaknya. Pihak bako atau persaudaraan dari keluarga ayah meminta atau menuntut sebuah bagian harta warisan, maka akan diselesaikan di litigasi. Adat Minangkabau ini berbeda dengan adat lainnya yang dimana adat lainnya itu bagian dari pihak perempuan lebih banyak daripada pihak laki-laki. Hal tersebut dilatar belakangi oleh perempuan yang dianggap tidak mampu untuk mencari harta, bekerja, maupun mencari nafkah, sedangkan laki-laki dianggap mampu, dituntut sebagai tulang punggung untuk kerja dan mencari nafkah. Maka dari itulah mengapa sistem patrilineal ini didasarkan kepada pihak perempuan, karena pihak perempuan dianggap tidak mampu dalam menafkahi keluarganya, sementara pihak laki-laki mampu. Maka pembagian harta warisan yang kebanyakan harta warisannya itu adalah pihak perempuan, karena itu tadi mereka tidak mampu menafkahi sebagian keluarganya. Kemudian terkait dengan sistem pembagian harta warisan secara parental, itu sekali lagi kita merujuk kepada suku atau adat yang menggunakan sistem parental ini. Contohnya suku Bugis, yang dimana suku Bugis ini menggunakan sistem pembagian warisan secara parental. Suku Bugis menempatkan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama atau sejajar. Kemudian begitupun juga dengan sistem pembagian warisan secara bilateral. Itu kita merujuk kepada suku adat yang menggunakan sistem pembagian warisannya secara bilateral. Contohnya adat Jawa, mereka menggunakan sistem bilateral. Bilateral atau Jawa, anak laki-laki dan anak perempuan itu mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka. Akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan atau kondisi dari masing-masing ahli waris. Kemudian terkait dengan hibah sebagai sistem pembagian harta warisan, itu ketika kita merujuk pada hibah dalam KUH Perdata, itu bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang mana si penghibah pada waktu hidupnya menghibahkan atau memberikan hartanya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan di dalam hukum Islam,
akad hibah adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam akad ini, pemberi hibah memberikan harta atau properti kepada penerima tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan atau pembayaran balik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4. Kemudian dalam hukum adat, hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Kemudian terkait dengan wasiat sebagai sistem pembagian harta warisan, dalam KUH Perdata telah mengatur syarat-syarat serta larangan dalam pembuatan wasiat. Salah satunya adalah bahwa wasiat hanya dapat diberikan atas barang atau benda yang merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam, wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam, memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada ayat Al-Quran yang berbunyi, kutiba alaikumul ladzi hadara ahadakumul mauta thumma la taraka khairan al-wasiyatul alladaina wal aqrabina nabbal ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang dimana artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Dalam hukum adat, wasiat ini sering diidentikan dengan kata hibah. Wasiat ini sering juga disebut dengan hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya dengan menyatakan keinginannya yang terakhir tentang bagaimana harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Nah, terkait dengan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Yang pertama, dalam KUH Perdata, hukum membayar utang piutang dari orang yang sudah meninggal oleh ahli waris ditentukan dalam hukum perdata. Saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan keluarga, maka seseorang tersebut meninggalkan beberapa aset dan juga utang kepada ahli waris. Dalam KUH Perdata, warisan merupakan kekayaan yang sebelumnya adalah milik pewaris yang dipindahkan ke ahli waris. Kekayaan yang dimaksud termasuk juga berupa utang piutang, aktiva maupun pasiva yang merupakan hak dan kewajiban pewaris. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Jika debitur meninggal sebelum melunasi utang, maka utang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Itu dalam hal perdata, ahli waris telah bersedia menerima warisan, maka para ahli waris harus ikut memikul membayar utang, hibah wasiat dan beban lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Kemudian pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan. Oleh karena itu, ahli waris demi hukum mendapatkan semua hak dan kewajiban milik si pewaris, maka ada kemungkinan bahwa utang pewaris melebihi harta pewaris, yang artinya aset yang ada mungkin tidak cukup melunasi utang pewaris. Itu dalam KUH Perdata. Kemudian dalam hukum Islam, pengaturan umum hutang
orang yang meninggal dunia dapat dikaji dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 13 dan 176. Dari umum tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembagian kewarisan itu harus dikeluarkan terlebih dahulu wasiat atau hutang-hutang seperti dapat terlihat dalam Al-Quran, penggalan surat An-Nisa ayat 11, yaitu pembagian tersebut dalam Al-Quran surah An-Nisa itu adalah setelah diberikan lebih dahulu wasiat dan hutang-hutangmu. Itu disebut di dalam Quran surah An-Nisa. Kemudian menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan wasiat baru boleh dikeluarkan setelah semua hutang telah dibayarkan. Hadis surat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Mashkat. Setelah itu sisanya berikanlah kepada zawil faraid, zawil qaraid atau asobah. Dalam masalah ini telah sepakat para ahli hadis. Ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi utang-utang orang yang meninggal dunia. Itu di dalam hukum Islam. Sedangkan di dalam hukum adat terkait dengan masalah peralihan utang pewaris kepada ahli waris, dalam hukum adat itu tergantung bagaimana sistem keadatan di setiap adat masing-masing daerah. Di setiap adat di masing-masing daerah itu apakah mengatur tentang peralihan hutang pewaris kepada ahli waris atau tidak. Akan tetapi saya pribadi selalu berdasar pada asas hukum adat, yang dimana salah satu hukum adat itu asas musyawarah dan mufakat, yang dimana ketika terdapat pewaris yang meninggalkan harta dan utang, maka tetap berdasar kepada kesepakatan bersama di dalam hasil musyawarah dan mufakat tersebut. Kemudian terkait dengan problematika yang sering terjadi ketika antara ketiga hukum waris yang ada di Indonesia ini, yaitu hukum waris KUH Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Terkait dengan permasalahannya dan problematikanya dalam itu, hukum KUH Perdata yang dimana tokoh sistem pembagiannya di bawah naungan pengadilan negeri itu menganggap bahwa setiap hal pembagian waris itu pengadilan negeri merasa bahwa mereka lah yang berhak dan mampu atas pembagian harta tersebut, warisan tersebut. Kemudian begitu pun juga dengan hukum Islam di bawah naungan pengadilan agama. Pengadilan agama pun juga menganggap bahwa terkait dengan permasalahan sengketa warisan yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat itu, pengadilan agama merasa bahwa hanya dialah satu-satunya yang merasa mampu untuk menyelesaikan sengketa warisan tersebut. Kemudian adat pun juga begitu, bahkan adat pun lebih parah, karena di setiap adat di dalam daerah itu menganggap begitu pun juga. Tidak begitu. Oke. Nah, ketika kita sebagai masyarakat pluralisme, yang dimana kita menyeimbangkan ketiga hukum ini, kita dapat menggunakan cause of law, yang dimana cause of law ini pilihan hukum, yang dimana kita dapat memilih hukum apa, lembaga apa yang kita gunakan dalam menyelesaikan sengketa warisan kita. Jadi dengan konsep cause of law ini kita dapat kesemuanya kita serahkan kepada diri kita sendiri untuk memilih
hukum yang mana paling cocok untuk kita dalam menyelesaikan sengketa warisan kita tersebut. Itulah penjelasan tentang 3 sistem hukum waris yang ada di Indonesia ini, yaitu hukum waris Islam, perdata, dan adat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.